Mau diskusi apa? Ya terserah. Tema apa sih Tasya kuasai, silakan. Saya tema apa aja saya mah. Karena saya mengandalkan Tuhan yang berkuasa yang memberikan hikmat yang luar biasa. Enggak berbeda dengan Tuhan kau yang menyuruh kau menghafal beda. Kalau saya itu tidak perlu menghafal karena dia sendiri berkata, ketika aku memberikan roh penolong ke dalammu, maka dialah yang akan mengingatkan tentang segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Hikmah. Pada tayangan video kali ini kita akan menyaksikan sebuah ruang dialektika teologis yang sangat krusial dan mendalam, di mana Mu'allaf Faruk Sianipar berhadapan langsung dengan seorang wanita misionaris Kristen dalam sebuah debat terbuka. Diskusi yang berjalan dinamis ini berpusat pada pertanyaan paling mendasar dalam konsep ketuhanan, yakni membedakan hakikat sejati antara kedudukan Yesus Kristus dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendekatan tekstual dan rasional, video ini akan memperlihatkan bagaimana sebuah klaim keimanan diuji secara objektif demi menemukan konsep ketauhidan yang murni. Bagaimana argumen-argumen tersebut dipaparkan dan dipertahankan? Saksikan video selengkapnya untuk mendapatkan cakrawala pemahaman yang utuh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Oke, tema yang sepakat kita angkat teman-teman ya, Tuhan yang benar. Konsep Tuhan yang benar Islam versus Kristen. Ya, sebenarnya sebelum kita mengkaji tentang konsep ketuhanan yang benar Islam dengan Kristen, kita harus ketahui dulu runutannya. Dari mana kita tahu konsep ketuhanan itu sendiri di setiap iman kita masing-masing? Gitu loh. Konsep ketuhanan di dalam iman Islam itu berpegang dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua teman-teman mungkin sudah pasti tahu seperti apa yang tertulis di dalam surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Baqarah. Ya, di mana dalam surah Al-Ikhlas ya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakan ada Nabi Muhammad SAW, Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, bukan yang digantung. Walam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Karena Allah itu tidak diberanak dan tidak diperanakan, maka segala sesuatu yang ada pada diri makhluk yang beranak dan diperanakan tidak mungkin bagi Allah. Ya, seperti apa? Semua rasa, sifat, lapar, haus, sedih, senang, takut, apalagi sakit, bahkan meninggal dunia, tidak mungkin bagi Allah. Nah, ketika teman-teman mau memframing batu juga, nah ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengan dia, apapun tiada yang setara bagi dia, gitu loh. Dari antara manusia tidak yang setara bagi dia, dari antara hewan tidak yang setara bagi dia, di antara pepohonan tidak yang setara dengan dia, bahkan dari antara langit dan bumi tiada yang setara dengan dia, karena dia mensifati dirinya dengan mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di dalam surah Al-Baqarah juga ya, di dalam surah Al-Baqarah ya Allah itu berfirman yang dikenal dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang tidak mengantuk, bahkan yang tidak tidur, bahkan tidak mengantuk, yang selalu mengurusi makhluknya. Allah mengetahui apa-apa yang kamu utarakan dan apa-apa yang kamu simpan di dalam hatimu. Jadi sifat itu sudah ada pada diri Allah yang tidak akan mungkin bagi yang tidak ada pada diri makhluk itu sendiri. Jika kita bertanya tentang Kristen, konsep ketuhanan yang benar dalam iman Kristen, kita berpegang kepada Bible, dan tokoh sentral di dalam Bible iman Kristen itu sendiri adalah Yesus. Maka ketika kita ingin mengetahui konsep ketuhanan yang benar dalam Bible, yang kita kutip itu adalah perkataan Yesus itu sendiri. Ya, ingat Tasya ya, nanti yang saya tanyakan, siapa Tuhan yang benar?
Dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Ya, saya tidak mau tahu seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus, menurut Kristen. Saya tidak mau tahu siapa Tuhan yang benar menurut Kristen. Saya tidak mau tahu apa-apa yang dijanjikan terhadap iman Kristen. Sebelum si Tasyanu nanti menyampaikan kepada kami siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria. Kenapa kau meminta kepada Yesus? Kau minta narasi dan juga penjelasan dari Yesus, khusus hanya dari Yesus saja. Karena dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu mengklaim dirinya menerima firman. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, Yesus menerima firman, telah aku sampaikan kepada mereka. Maka kita ingin mengetahui nih, apa sih firman yang disampaikan oleh Yesus? Apa sih firman yang telah diterima oleh Yesus? Dan seperti apa firman yang telah disampaikan oleh Yesus? Karena Yesus adalah sosok yang menerima firman, maka derajatnya Yesus berdasarkan Bible itu sendiri, dia adalah Nabi sang penerima firman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Adab 45, dia seorang Nabi. Dalam surah Al-Fat ayat 29, dia adalah Rasul dan dia adalah penerima firman. Yang tertulis di dalam mana? Yang tertulis dalam surah Al-Hijr ayat 6. Silakan Tasya, siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Oke, sudah. Di mute. Jangan di ini ya. Jangan banyak ngoceh. Mana matchnya? Oke, tanding ulang. Nah, salam teman-teman. Nah, ini versi Kristen ya. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Allah yang menyatakan diri dalam daging, namanya Yesus Kristus. Kita lihat sesuai dengan ayat-ayat data daripada Bang Faruk, daripada dari tadi asumsi terus. Kita harus mengenal Allah itu apa. Allah itu adalah roh. Ya, Tuhan Allah itu adalah roh yang menyatakan diri dalam daging. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 7 di sini disebutkan bahwa dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti dia bukan manusia, dia tetap Tuhan Allah itu sendiri yang mengambil rupa seorang hamba. Makanya dikasih nama di dalam nama Yesus itu sendiri. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan yang lahir, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia Bang Faruk mengatakan, ya kan, kalau Bang Faruk mengatakan Tuhan itu kok makan, Tuhan kok tidur, Tuhan kok, ya karena hidup. Berbeda dengan Tuhanmu, ya kan, yang nggak bisa ngapa-ngapain, karena memang kau tidak bisa menunjukkan bahwa itu memang nyata. Saya kasih bukti, kenapa Tuhan saya bisa makan, kenapa Tuhan bisa saya ngapa-ngapain? Ya karena dia menciptakan segala sesuatu itu lewat rupa dan gambar dia sendiri. Nah, kalau saya mengatakan pakai data-data di sini, kau hanya asumsi. Buktikan Bang Faruk, kalau Tuhanmu itu maha melihat dan maha mendengar, pakai apa Tuhanmu? Hah? Maha melihat dan maha mendengar, tapi tidak bisa kau katakan pakai mata dan telinga. Berarti Tuhan yang tidak punya telinga dan mata dong kalau begitu. Nih, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa dan gambar saya ya, yang sebagai manusia itu adalah rupa dan gambar Tuhan Allah itu sendiri yang di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa dia itu disebut Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat? Karena dia punya mata dan punya telinga. Iya toh? Kalau dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga, tidak pantaslah dikatakan Tuhan maha melihat dan maha mendengar. Maha melihat, maha mendengar pakai apa? Pakai tua. Bukan. Nah, artinya Bang Faruk bisa jelaskan bagaimana Tuhanmu itu bisa dikatakan Tuhan itu bisa maha melihat dan maha mendengar. Pakai apa? Kalau saya kan sudah jelaskan bahwa Tuhan saya menciptakan saya ini menurut rupa dan gambar dia sendiri.
Jadi ketika Tuhan saya bisa maha melihat, berarti dia memang punya mata. Tuhan saya bisa mendengar, karena dia memang punya telinga. Kalau dia bisa makan, maka saya memang punya mulut. Gitu. Itulah yang berbeda. Nah, kenapa sih harus lewat proses lahir? Nah, kita harus tahu misi Tuhan itu. Oke, belum waktunya habis ya. Nih, Matius 1 ayat 21. Di sini misi Tuhan datang adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena Tuhan Allah itu adalah roh yang menyatakan diri dalam daging. Makanya dikasih nama Yesus Kristus. Roh itu tidak punya daging. Roh itu tidak punya roh. Roh itu tidak punya darah. Maka untuk menyelamatkan dibutuhkannya apa? Darah dan daging. Makanya dia harus datang. Menyatakan diri dalam daging supaya apa? Bisa menyelamatkan kita semua lewat darahnya lah, lewat tubuhnya lah ya, kita bisa diselamatkan. Itu jadi kedatangan Tuhan itu Bang. Tuhan Allah itu siapa namanya? Ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah itu namanya Yesus Kristus yang menyatakan diri dalam daging. Itulah namanya Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tidak perlu lagi namanya kita bersusah payah untuk mengumpulkan sedekah, amal ibadah, untuk berusaha sendiri. Nggak ada begitu. Jadi Bang Farouk bisa jelaskan ya, kalau memang Tuhan itu maha melihat dan maha mendengar pakai apa? Kalau Tuhan saya sudah jelas ya, saya sudah katakan bahwa dia menciptakan menurut rupa dan gambar dia sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Tuhan saya maha melihat dan maha mendengar, maha kuasa, tapi dia tidak bisa menjelaskan itu. Nah, habis Bang. Saya kalau udah habis begini saya selesaikan nih. Oke. Udah. Bisa aja. Oke, di mute ya Tasya ya. Cek suara saya jelas teman. Suara saya jelas. Oke. Coba kita replay lagi ya jawaban dari si Tasya ketika aku tanya sama si Tasya. Tasya, Yesus itu adalah tokoh sentral di dalam iman kalian. Maka, ya jika kau ingin mengetahui siapa Tuhan yang benar menurut Bible, kutip perkataan Yesus. Maka aku tanya, Tasya, siapa Tuhan yang benar dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus? Ini ibarat nih, ujian nih. Si Tasya ujian di sekolah ini. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Dijawab sama si Tasya. Filipi 2 nomor 7. Apa isinya? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini jawabannya orang gila, Tasya. Orang gila. Ditanya lagi sama si Tasya. Tasya, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Dijawab Yesus si Tasya. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Yesus juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini jawabannya orang gila. Ini gila, bukan dibilang gurumu lagi kau bodoh. Maaf Tasya, dibilang gila kau nih. Ditanya lagi sama gurumu, Tasya, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Dijawab si Tasya. Kejadian 1 nomor 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ini jawaban orang gila juga. Seakan-akan kau mau menyampaikan kepada kami, syarat untuk menjadi Kristen, beriman dengan apa yang kau imanin, harus gila. Dengan gitulah. Menurut Yesus, kan udah saya bilang, saya nggak peduli konsep ketuhanan menurut Kristen. Mau panci dibelah 3 menjadi 3 dalam 1. Mau akar pohon kau belah 3 jadi 1. Mau tungkul kayu kau belah 3 jadi 1 jadi konsep ketuhananmu, aku nggak peduli. Mau sendal jepit kau potong 3, potong 4, potong 7, tapi kau katakan 1 itu adalah Tuhanmu, aku nggak peduli. Aku kasih kau satu kesempatan lagi sebelum aku yang terpaksa menjelaskan imanmu, karena mungkin kau malu menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Biblemu. Siapa Tuhan Allah yang benar? Seperti apa Tuhan yang benar?
menurut Yesus anaknya Maria. Ingat pas ya, yang nanti saya mau jawab itu. Terus kamu bertanya kepada Babang Faruknya tadi, Faruk, jika Allahmu itu maha melihat, dengan apa dia melihat? Tasya, kalau masih sebatas melihat dengan mata, dia masih melihat, bukan maha melihat. Kalau masih dia melakukan dengan kedua tangannya, dia masih dikatakan bisa berbuat, bukan maha berbuat. Kalau dia berjalan dengan kedua kakinya, dia tidak dikatakan maha berjalan, tapi dia cuma bisa berjalan. Allah kami tak butuh mata untuk melihat. Allah kami tak butuh telinga untuk mendengar. Allah kami tak butuh tangan untuk berbuat. Allah kami tak butuh apapun untuk mengetahui dan juga menyatakan sesuatu. Karena di dalam surah Fatir ayat 30 ayat 15 Allah berkata, Allah berfirman, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Dan Allah dia yang maha kaya, lagi maha terpuji. Dia maha kaya, dia nggak butuh apapun, Tasya. Kau bisa saksikan ketika kau mengimani konsep ketuhanan yang punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan. Ya, kau bisa saksikan dan kau baca dalam Markus 15 bagaimana Tuhanmu itu mati dalam kondisi tragis. Tuhanmu punya mata, Markus 15 dari nomor 1 sampai selanjutnya, dipukul wajahnya. Ketika Tuhan membutuh kaki untuk berjalan, sembunyi di taman Getsemani, Matius 26 nomor 1 sampai selanjutnya, ditangkap sama tentara Romawi. Ketika Tuhan mempunyai lisan yang tertulis dalam Lukas 22 nomor 66 sampai 69, malah dia berkata, seandainya aku berkata kepadamu, pasti kau tak akan percaya. Memasuki argumen pertama, sang misionaris Kristen secara gigih mempertahankan argumen bahwa tindakan makan dan minum yang dilakukan oleh Yesus merupakan bukti otentik bahwa dia adalah sosok yang hidup dan tidak mati. Namun jika ditinjau dari perspektif teologis rasional dan sifat-sifat wajib ketuhanan, klaim ini justru melahirkan sebuah paradoks yang kontradiktif. Aktivitas biologis seperti makan dan minum secara inheren menunjukkan adanya ketergantungan terhadap materi luar dan ruang, yang secara ilmiah menandakan keterbatasan sifat yang sepenuhnya bertentangan dengan kemandirian mutlak dari Zat yang Maha Kuasa. Menyamakan Tuhan dengan kebutuhan dasar makhluknya secara tidak langsung mereduksi keagungan ilahi dan menjatuhkan derajat pencipta ke tingkat ciptaan yang serba lemah. Ketika Tuhanmu punya lambung untuk mengisi makanannya, di dalam kitab Lukas 22 ditombak lambungnya. Gagal konsep ketuhanan ketika Tuhan kau punya mata, punya hidung, punya telinga, dan punya semuanya. Dianiaya sama makhluk. Udah. Jadi tadi kau cuma asumsi, tidak pakai data. Bagaimana kau menjelaskan tentang kitabmu? Buktikan pakai data dong. Dari tadi gue Surah Fatir loh, Surah Fatir ayat 15 tadi gue bilang Allah gak butuh apapun. Iya, pakai data, buktikan. Kalau gue baca tadi Tasya. Kalau cuma asumsi, gue juga bisa asumsi. Mute. Nih, gue pakai data dari tadi. Lu mana pakai data dari tadi, cuma asumsi aja. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa ini kan adalah Allah. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percaya kalau engkau, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa itu roh yang ada di dalam dirinya Yesus itu. Makanya kenapa Yesus itu adalah Bapa? Karena dialah yang melakukan segala sesuatu. Nah, saya ini pakai data. Dari tadi Abang Faruk ngomong, Tuhan maha melihat dan maha mendengar pakai apa? Oh, maha begini, asumsi doang. Pakai data dong, pakai data. Nih, kenapa Tuhan Yesus itu ditombak lambungnya? Nih, ada ayatnya lagi nih.
gua mah pakai data, nggak pakai asumsi, pakai congor. Nih, Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ya. Nih, kenapa Tuhan Yesus itu diolok-olok, dia dibiarkan? Karena memang sudah tertulis. Ini adalah nubuatan. Mazmur 22 ini menjelaskan tentang nubuatan Tuhan Yesus yang akan terjadi pada dia saat nanti di kayu salib itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, ya kan? Mereka ini mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Terus apa lagi? Mereka mengolok-olok dan mereka mencibirkan. Nah, jadi semua sudah tertulis dalam Alkitab. Ini adalah nubuatan. Jadi kalau kalian orang Muslim berkata Alkitab itu bisa dipalsukan, mustahil untuk dipalsukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena gini, di dalam Alkitab itu banyak sekali nubuatan. Nubuatan itu adalah rahasia Tuhan, dan tidak ada iblis satupun yang tahu tentang nubuatan. Bahkan manusia-manusia tidak ada yang tahu kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya Alkitab ini tidak mudah untuk dipalsukan. Walaupun mau dirubah sedemikian apapun, tetap kebenaran tetap akan naik ke atas, karena kebenaran itu tidak akan pernah tersembunyi. Nah, gitu ya. Jadi abang baru bisa buktikan pakai data. Tuhan maha melihat dan maha mendengar itu pakai apa? Pakai data dong, bukan pakai asumsi, pakai congor. Ya, kalau saya sudah jelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan saya menciptakan rupa dan gambarnya menurut Dia. Jadi rupa dan gambar manusia, yaitu saya, itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan saya punya mata, maka saya punya mata. Karena Dia itu maha melihat. Tapi saya memang melihat, saya terbatas. Tetapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan maha mendengar karena Dia memang punya telinga. Tetapi bukan berarti telinganya kayak kita, yang cukup 2. Dia itu Tuhan yang roh, ya. Dia itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia itu adalah Kejadian 1 ayat 2. Roh Elohim melayang-layang di atas samudra. Artinya Tuhan itu tidak dibatasi. Roh Tuhan itu tidak dibatasi. Makanya Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam wujud apa Tuhan hadir? Ya tentunya dalam wujud roh. Karena Tuhan Yesus itu adalah Immanuel. Makanya dia berkata di situ, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau misalnya ada 2 orang, 3 orang berkumpul di Indonesia, ada di Papua, ada di Jakarta, ada di Australia, itu Tuhan maha hadir. Bersamaan Dia maha hadir. Nah, artinya Tuhan saya itu lebih berkuasa. Tuhan Yesus itu lebih berkuasa. Dia maha mendengar. Karena Dia berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya Dia sudah menunjukkan kekuasaannya di situ. Nah, buktikan Tuhanmu kuasanya di mana. Apakah ada juga ayatnya seperti itu? Ketika kamu berdoa di mana-mana, di setiap bangsa, apakah Tuhanmu nyata hadir bersamaan? Ayo jelaskan. Ayo jelasin. Oke, dimulai Tasya. Ah, Dimulai apanya waktunya? oke. Sukronnya ada. Silakan. Masya Allah. Sukron bang, abangku bang Uncle Eva, barakallahu fikum, jazakallah khair. Ya bang Marzin Omar, ya. Kembali lagi kita harus ulang pertanyaan kita ya, kata pada Tasya. Tasya, yang saya tanyakan tadi, siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Terus kau kasih lagi ayat di dalam Yohanes 14 nomor 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena di ayat sebelumnya, murid meminta kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu. Lalu Yesus berkata, telah sekian lama kau mengenal aku, kau nggak tahu juga siapa Bapa itu. Aku kan pernah ngomong sama kau dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar.
Kok kau tanya-tanya pula lagi samaku, siapa bapak itu? Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami ya Bapak Yesus, siapa Bapak itu? Yesus tak berkata, akulah Bapa, akulah Tuhan, akulah Allah. Tidak. Ini kekecewaannya Yesus. Karena dalam Yohanes 5:37 dia pernah berkata, Bapak Tuhan yang ngutus dia itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Malah kau nyatakan dalam Yohanes 14:9 dia Tuhan. Ya, ini koreksi lagi berikutnya. Ya, terus dalam kitab Mazmur 22, ya, si Tasya mengatakan kitab Mazmur 22 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Karena di situ ada tertulis pakaiannya dibagi-bagi. Tasya, orang yang meninggal dalam kondisi pakaiannya dibagi-bagi itu bukan cuma Yesus. Begal di pinggir jalan yang dianiaya sama masyarakat pun pakaiannya dibagi-bagi. Kau kurang wawasan, kau kurang literasi. Tengok berita-berita itu bagaimana begal itu ditelanjangi di pinggir jalan. Dibagi-bagi juga pakaiannya begal itu, Tasya. Berarti Mazmur 22 itu menubuatkan tentang kematiannya begal gitu. Nggak itu juga lah konsepnya, Tasya. Kalau kau mau mengambil nubuatan, kau ambil nubuatan itu yang secara eksplisit dalam iman Kristen. Apa eksplisit dalam iman Kristen? Tuhan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa. Ada nggak kita Mazmur mengatakan Tuhan akan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa? Nggak ada. Pernahkah Musa mengatakan kelak Tuhan akan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa? Nggak ada. Bahkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 didengarkan Tasya. Ini abang kau ini master Bibel, makanya jadi mu'alaf. Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 apa katanya di situ? Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Dia bersemayam di dalam terang. Tiada satupun yang bisa melihat dia. Lalu doktrin dan dogmamu itu memaksakan Tuhan itu harus kelihatan. Siapa yang harus kami percaya, Bibelmu atau dogmamu? Terus kau katakan, Tuhan kami Yesus itu maha tahu. Dia mengetahui segala sesuatu. Baca dalam kitab Matius. Yesus nggak tahu kapan pohon ara itu berbuah. Dia nggak tahu kapan pohon ara itu berbuah. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus itu menunjukkan kemuslimannya. Berserah dirinya kepada Bapa. Apa kata dia? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Terus kau katakan Tuhan kami Yesus itu tidak terbatas oleh waktu. Tasya, baca di dalam Lukas 22, dalam Markus 15, bagaimana Tuhanmu dibatasi oleh waktu dan juga dibatasi oleh tentara Romawi. Meninggal dia di tangan tentara Romawi. Kok bilang pula dia tak terbatas? Batas Yesus itu, batas kehidupan Yesus hanya sebatas di tiang salib. Benar-benar ini dari tadi jawaban tidak ada nih kau ini dari tadi melecos. Surah Fatir tadi loh Tasya, surah Fatir ayat 15. Allah itu nggak ada buktinya, saya mau minta bukti kayak tadi loh, kayak saya gini loh, buka data. Kok nggak asal asumsi doang, gue juga bisa asal asumsi. Oh, mau ditunjuk gitu. Iya lah. Bilang nggak tadi. Ya bentar, tunjukkan ya. Bentar, soalnya aku pikir kau paham gitu loh. Ini tadi ada tanya Tasya ya. Jadi yang butuh mata, butuh telinga, butuh hidung, butuh segala sesuatu itu manusia, bukan Allah. Fatir 15 Tasya ya, yang bilang tadi, wahai manusia,
Ya ayuhan nas, ya, kamulah yang memerlukan Allah, ya, hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, Allah itu itu makhluk maha apapun. mendengar, maha mendengar pakai apa? Gimana sih? Ditanya apa, jawabnya apa? Yaudah, silakanlah. Kalau kasih lagi. Bentar dulu, kau dari tadi asumsi. Males gua. Nih, gua jelasin ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu apa? Allah itu roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Yang menyatakan diri dalam daging lewat proses lahir itulah untuk menggenapi nubuatan. Kenapa harus lewat lahir? Karena dialah memberi kehidupan yang baru. Karena dia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, dia berkata, ya. Karena dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Logikanya, yang bisa memberikan kehidupan siapa kalau bukan Tuhan? Kalau Anda ini punya logika, ya, kalau Anda punya logika, yang bisa membangkitkan siapa kalau bukan Tuhan? Apakah di sini ayat ini berkataan Yesus hanyalah sekadar nabi? Tidak. Dia ini bukan sekadar nabi, dia ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dari percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bayangkan, seorang Tuhan Yesus ini ya berani berkata, tidak akan mati selama-lamanya. Ya, yang kan kalian menganggap kan dia manusia. Jadi saya berkata seorang, tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kalian menganggap dia adalah manusia biasa, dia cuma nabi, kenapa bisa ada nabi berani berkata tidak akan mati-mati selama-lamanya kalau kamu percaya kepada dia? Ya, karena dialah yang bisa membangkitkan, karena dialah yang memberi kehidupan. Kenapa Tuhan Yesus ini berani berkata-kata seperti ini? Ayo pakai logika lah kalian ya, kalian pakai logika. Ini adalah Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan ini menyatakan diri dalam daging, makanya dia berani berkata-kata seperti ini. Karena cuma Tuhan yang bisa berani berkata, akulah kebangkitan, akulah yang memberi kehidupan. Apakah di Alkitabmu juga ada seperti itu, Bang? Tuhanmu bisa membangkitkan, Tuhanmu bisa memberi kehidupan, ada? Jangan-jangan cuma asumsi doang dari tadi, kau berkoar-koar, congor doang, Bang Faru. Tuhan yang benar itu, ya, Tuhan yang benar itu tidak membuat manusianya atau umatnya ya berusaha untuk menebus dosa mereka. Mereka harus bersusah payah untuk menyelamatkan diri mereka dengan cara apa? Dengan cara sendiri-sendiri. Tuhan Yesus itu sudah berbaik hati loh, memberi kebaikan kepada kalian. Kalau kalian mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah yang memberikan keselamatan itu kepada kalian. Karena keselamatan itu hanya diberikan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak butuh yang namanya apa? Berpuasa, bersusah-susah payah. Tidak butuh apa namanya? Bersedekah atau berbuatan baik. Kalau misalnya logika ya, kalau berbicara tentang dosa dengan perbuatan baik, pasti dosa kita lebih banyak. Mustahil manusia melakukan sesuatu yang berbuat baik ketimbang dosanya yang lebih banyak. Apakah kalian dijamin bahwa keselamatan itu ada? Buktikan, keselamatan itu ada di dalam kitab suci kalian. Ya, Bang Baruk ya. Kalau ada keselamatan, Tuhanmu itu bisa membangkitkan, Tuhanmu itu bisa memberikan kehidupan, Tuhanmu bisa memberikan keselamatan. Tunjukkan. Udah, tunjukkan kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah, nggak apa-apa, asumsi aja nggak apa-apa.
Udah capek ngoceh-ngocehnya. Udah Waktu lanjut masih aja. banyak lagi tuh, 23 detik lagi waktu. Udah, karena kau suka tukang asumsi, tukang congor, nggak apa-apa. Kok asumsi full data tuh, Tasya, full data. Iya, Pakai data aku loh. pakai data dong, pakai data ya. Pakai data. Iya, pakai data aku loh. Oh ya, begitu kan. Oke, udah. Masa seorang nabi bisa berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Mana ada nabi berkata-kata begitu? Hal ini sangat kontras dengan konsep ketuhanan dalam Islam, di mana Allah SWT disucikan dari segala bentuk kebutuhan biologis, termasuk makan dan minum. Allah adalah zat yang maha suci, maha hidup secara mutlak, dan menjadi sumber utama yang memberikan serta menopang kehidupan bagi seluruh alam semesta. Eksistensinya tidak bergantung pada asupan energi atau materi apapun karena dia bersifat maha kaya. Prinsip ini selaras dengan konsep mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah sama sekali tidak dapat diserupakan dengan karakteristik makhluknya. Sebuah pemahaman teologis yang menjaga kesuciannya tetap berada pada puncak kesempurnaan tertinggi tanpa cacat keterbatasan. Kita mulai saja ya. Oke. Pakai logika dong. Ya, kita korelasi dulu teman-teman ya. Kita Pakai mirroring data. dulu ya. Ya, ini pakai data ya. Kita lupa ya, selama hidup di dunia, Yesus cuma sekali menghidupkan orang mati. Itu pun itu atas dasar kuasa dari Tuhannya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, kalian harus tahu wahai orang Israel, mukjizat dari Tuhan itu dinyatakan melalui Yesus. Kan begitu dikatakan dalam Kafir 2 nomor 22. Tapi kalau Allah Tasya, dimiliki Tasya, mingut, dengar suara makanmu. Allah, dia yang maha menghidupkan, dia yang maha mematikan. Ini, ya. Kau bisa baca dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya menikmati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Yesus cuma menghidupkan, tapi nggak bisa mematikan. Yesus cuma bisa menghidupkan, itu pun satu orang, nggak bisa mematikan. Tapi setelah itu Yesus yang dimatikan oleh tentara Romawi. Nih, dialah Allah, ini ayat 29-nya, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Beda masih sama Yesus ya, pohon ara kapan berbuah pun dia nggak tahu. Dia nggak ada tasnya. Ya itu datanya Tasya ya. Bentar lu kok kayak gini dia. Aduh, gimana balikannya Tasya? Ya. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 28 tadi Tasya, ya, Tuhan kami itu maha menghidupkan dan dia maha mematikan. Beda sama Yesus. Yesus itu adalah mukjizat yang dikehendaki oleh Bapa melalui Yesus, KPR 2 nomor 22. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Bapa itu sendiri, bukan atas kuasa Yesus. Karena apa? Dalam Yohanes 5:30 Yesus berkata, "Aku tidak bisa berbuat apapun," kata Yesus. Lalu Kristen memahaminya Yesus maha kuasa. Yesusnya nggak salah, kalian aja yang gila, Tasya. Nggak salah Yesusnya. Orang dia jelas-jelas mengatakan dia tidak bisa berbuat apapun, malah kalian katakan dia maha kuasa yang ada. Lalu kau katakan dalam Yohanes 11 nomor 26, agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Baca baik-baik ayatnya Tasya. Di situ kata Yesus, agar semua orang yang percaya tidak binasa. Dia tidak berkata, agar semua orang yang menuhankanku dan menyembah kepadaku tidak binasa. Apakah Kristen ini adalah orang yang percaya pada Yesus? La, tidak. Siapa orang-orang yang percaya pada Yesus? Kita kaji siapa orang-orang yang percaya pada Yesus. Yesus berkata dalam Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Umat Islam juga mengimani Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Kristen memahami Tuhan itu Tritunggal.
Islam ya satu, Islam yang percaya sama Yesus. Apalagi kata Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Kami juga beriman bahwasanya Tuhan itu tidak bisa terlihat. Dan Al-Quran dikatakan tiada yang bisa melihat Allah kecuali melalui tabir. Sementara dalam iman Kristen, Tuhan itu meninggal dalam kondisi terkutuk, mati di kayu salib. Siapa yang percaya sama Yesus? Siapa yang selalu sama Yesus? Islam. Sementara Kristen nggak percaya sama Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Dalam pemahaman iman Islam, Yesus itu utusan atau Tuhan? Utusan. Dalam pemahaman iman Kristen, Yesus itu siapa? Kedagingannya manusia, rohnya ketuhanan. Tidak ada kalian yang percaya sama Yesus. Karena Yohanes 11 nomor 26 berkata, agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Dia tidak berkata agar setiap orang yang menyembahku, agar setiap orang yang menuhankanku tidak binasa. Di situ dikatakan dia agar setiap orang yang percaya. Ternyata setelah kita kaji, yang percaya pada Yesus, yang selaras imannya dengan apa yang diamalkan orang zaman sekarang itu adalah Islam. Sementara Kristen mutar-mutar di tanah. Makanya Tasya tolong ku jawab. Tasya, aku nggak mau tahu tentang pemahaman Kristen, siapa Tuhan yang benar. Ditipu aku nanti. Yang ku tanya, siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Entah dari tadi asumsi mulu. Mana datanya di kitabmu bahwa itu adalah Asumsi kesulitan? lah. Surah Al-Baqarah tadi Tasya udah kasih. Oh, satu-satu nanti jawab Tasya, nanti keselamatan. Satu-satu nanti keselamatan. Kau bilang, oke bentar dulu ya, kita asumsi dulu nih. Kau bilang bahwa Tuhan Yesus itu cuma hanya bisa membangkitkan, dia tidak mampu mematikan. Kau salah. Kau salah. Nih ada ayatnya nih. Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kau berkata di sini Tuhan Yesus mau membangkitkan, dia tidak sanggup mematikan kau. Bang Baru, lihat ini ayatnya, jangan dulu bengong-bengong. Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia. Karena Yesus adalah Bapa. Akulah dia ini siapa? Dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Makanya dia berani berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kau cuma berkata, oh Yesus cuma bisa membangkitkan, dia tidak bisa mematikan. Lah ini ayatnya, dia berani bisa mematikan. Kamu akan mati dalam dosamu. Ayo, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Bayangkan, masa seorang nabi bisa berani berkata seperti itu? Pakai logika dong kalian, ya. Seorang nabi tidak mungkin bisa berani berkata-kata seperti itu. Kamu akan mati dalam dosamu. Mana ada nabi berkata seperti itu? Tuhan, cuma Tuhan yang bisa berani berkata, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Karena dia memang adalah Tuhan Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Itulah namanya Yesus Kristus. Dia sanggup membangkitkan, dia juga sanggup mematikan, dia sanggup juga mengakhiri segala sesuatu kehidupan kita. Makanya dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup, karena cuma dia di dalam nama dia. Nih ada lagi ayatnya nih, Wahyu ayat 1, ya ayat 1, 17 dan 18. Nih di sini aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Abang tahu kunci maut ini dan kerajaan maut ini apa? Ini adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang akan dikumpulkan orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih hidup dalam dosa, mereka ini ada di dalam maut. Dan Tuhan Yesus ini nanti akan melemparkan maut ini ke belerang api. Ya, nih
Jadi belerang api itu nanti maut itu nanti akan dilemparkan. Nih, bentar ya aku carikan ayatnya nih. Jadi kematian kedua itulah ya, kematian kedua itulah yang akan dilemparkan belerang api. Nih. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Makanya Tuhan Yesus ini sanggup membinasakan kalian yang tidak percaya kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus ya sanggup membinasakan iblis, membinasakan kalian yang tidak mau mempercayai Dia. Karena Dia berkata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang nanti maut ini dan kerajaan maut ini nanti dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itulah kalian yang nanti tidak percaya. Jadi kalau kalian masih tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat, maka kalian akan berada di alam maut itu. Roh kita ini bang ada di alam maut nanti dikumpulkan di situ. Kalau orang-orang tidak percaya kepada Dia. Tetapi kalau kita mempercayai kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di Firdaus. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan dikumpulkan di alam maut. Itu namanya Hades, nanti dilemparkan di belerang api untuk selama-lamanya. Dan itulah kalian. Nah, buktikan Tuhanmu itu sanggup membinasakan tidak? Iblis membinasakan roh-roh tidak? Sanggup tidak Tuhanmu membinasakan segala sesuatu yang namanya makhluk hidup? Sudah jelas ya di sini ya, Tuhan Yesus sanggup membinasakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tuhan Yesus sanggup melemparkan segala sesuatu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tunjukkan kepada saya. Tuhanmu sanggup membinasakan atau tidak? Loh, kalau itu kan sudah dijawab tadi dalam surah Al-Baqarah 28. Keselamatan. Dimit tidak, dimit. Nanti kepastian kamu datang keselamatan dalam iman Islam, dimit tidak. Oke, hari ini sepertinya kita sedang menikmati ya, begitu lucunya dan begitu dungunya ya iman si Tasya ini teman-teman. Lucu ya. Dia membawa data dalam Yohanes 8 nomor 24, di mana Yesus berkata, ya, kamu akan mati akan dosamu. Ya, bagi yang tidak percaya kepada Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, coba kita kaji. Ya, orang-orang Yahudi yang berupaya menangkap Yesus itu, apakah percaya pada Yesus? Tidak. Tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, apakah percaya pada Yesus? Tidak. Terus kita lihat kenyataannya, siapa yang mati? Yesus yang mati. Orang itu masih hidup. Coba kau pikir dulu, Tasya. Bagi kalian yang tidak percaya, kalian yang tidak percaya, kalian akan mati akan dosamu, kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 24. Dia berkata di depan Yahudi, dia berkata di depan tentara Romawi. Sesaat setelah itu Tasya dia yang meninggal, Tasya. Rahib-rahib Yahudinya tidak meninggal. Pasukan tentara Romawinya tidak meninggal. Rahib Yahudinya sehat-sehat saja, tentara Romawinya baik-baik saja. Yesus yang berdarah-darah. Kenapa bisa kau berkata begitu? Karena kau minim literasi, kau tidak memahami Bibelmu, Dinda. Makanya kau masih Kristen. Gitu loh. Lalu kau bawa lagi di dalam kitab Wahyu 1 nomor 17. Yesus memegang kunci maut. Yesus yang memegang kunci maut. Kalau kau beriman Yesus memegang kunci maut, lebih hebat lagi tentara Romawi yang telah memegang kunci mautnya Yesus. Lebih hebat tentara Romawi, Tasya. Coba kita nasi Tasya. Kan pula dia harus diputuskan, Bang. Menutup perjumpaan kita pada video kali ini, hikmah terbesar yang dapat kita petik adalah pentingnya memahami konsep ketuhanan melalui kacamata akal sehat yang dibimbing oleh wahyu yang lurus. Tuhan yang layak disembah adalah zat yang tidak memiliki kelemahan atau ketergantungan pada apapun, melainkan zat tempat bergantung segala sesuatu. Semoga dialog ini semakin memperkokoh fondasi tauhid kita
dan memperluas wawasan keislaman dalam menyikapi perbedaan keyakinan secara bijak. Terima kasih telah menyimak ulasan ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.